Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ardila Ilham dengan NIM 22650-016. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pertama dalam mata kuliah Cybercrime and Cyber Law. Adapun judul dari materi pertama itu pengenalan cybercrime. Nah, untuk poin yang pertama yang saya akan menjelaskan di sini mengenai cyberspace atau ruang siber dalam dunia maya. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu cyberspace. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama jaringan internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan aktivitas online. Pada cyberspace sendiri mencakup website, platform, sosial media, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer dan konsep penting dalam era digital yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Istilah cyberspace sendiri pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis aktivis dan salah satu pendiri Electronic First Time Foundation atau EFF, sebuah organisasi memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan a direction of the independence of cyberspace. Nah, berikut ini adalah sejarah awal mulanya cyberspace, di mana awal mulanya itu adalah tahun 1960-an dan 1970-an. Awal dunia maya terbentuk, di mana era tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membangun ARPANET yang merupakan pendahulu jaringan internet. Tujuan terbangunnya ARPANET untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Dan pada tahun 1970-an, ARPANET mulai terhubung oleh universitas dan institusi penelitian. Pada tahun 1980-an, dekade ini menyaksikan pengembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termaksud pengembangan protokol TPC atau IP yang berdasarkan menjadi dasar internet sekarang. Nah, pada tahun 1990-an, di era ini di mana ditemukan World Wide Web atau biasa disebut WWW atau www, ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Pada tahun 2000-an, selama dekade ini internet menjadi mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul di situs web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul, mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Pada seri tahun 2010-an, penyebaran perangkat seluler seperti smartphone mengubah cara orang mengakses internet menjadi lebih terjangkau dan portable. Aplikasi seluler dan media sosial semakin dominan aktivitas online, sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Pada tahun 2020-an, pandemi COVID-19 menyebabkan transformasi digital di seluruh dunia dengan
Lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial teralih di lingkungan online. Pada saat yang sama, pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Intelligent of Things atau IoT, dan blockchain harus mempengaruhi pengembangan dunia maya. Terus mempengaruhi pengembangan dunia maya. Poin yang berikutnya adalah cybercrime atau kejahatan cyber. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan di dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, dan perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi untuk menciptakan kerugian, kerusakan, atau pengancaman individu, perusahaan, dan pemerintahan. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Konferensi PBB dikutip oleh Badan Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Savannah, Kuba pada tahun 1990-an, di Willa, Austria pada tahun 2000-an, mengidentifikasi dua istilah terkait dengan pengertian kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu kejahatan cybercrime, atau kejahatan terkait komputer atau computer related crime. Karakter khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup sebagai hal berikut. Yang pertama adalah ruang lingkup kejahatan. Yang kedua adalah sifat-sifat kejahatan itu sendiri. Yang ketiga adalah pelaku kejahatan itu sendiri. Yang keempat adalah modus kejahatan itu sendiri atau tindakan kejahatan itu sendiri. Yang kelima adalah jenis kerugian yang ditimbulkan dalam kejahatan yang dilakukan cybercrime itu sendiri. Karakteristik ini merujuk pada kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efisien. Di sini ada beberapa jenis kejahatan-kejahatan cyber. Yang pertama adalah pencurian identitas. Yang kedua adalah phishing. Yang ketiga adalah malware atau perangkat lunak berbahaya. Yang keempat adalah ransomware. Yang kelima adalah perantasan atau hacking. Keenam adalah serangan DDoS. Yang ketujuh adalah pencurian kekayaan intelektual. Yang ke-10 adalah pemalsuan atau forgery. Yang ke-9 adalah pornografi anak atau kill pornografi. Yang ke-10 adalah cyberbullying atau pelecehan di dunia maya. Yang ke-11 ini adalah penyebaran informasi palsu. 12 perantasan email. Dan seterusnya. Contoh kejahatan cyber di sini saya mempunyai beberapa. Yang pertama itu kejahatan cyber dengan jenis phishing, yang mana email phishing diincar bisnis dan staf perhotelan. Hacker memasukkan bookingan.com. Di sini saya menemukan sumbernya di www.lipunan6.com. Di mana beritanya di sini ada skema penipuan baru yang ditemukan oleh perusahaan keamanan cyber Kaspersky yang menargetkan staf perusahaan dan pemilik hotel. Penipuan ini dilakukan untuk melalui email phishing, di mana penipuan ini menyamar sebagai tamu atau calon tamu yang mengirimkan keluhan atau pertanyaan palsu untuk menipu karyawan hotel agar membuka lampiran dan mengklik tautan berbahaya. Email ini dirancang sedemikian rupa agar terlihat sah dan mendesak, menggunakan layanan email umum seperti Gmail untuk melabui korban. Penipuan ini bertujuan untuk mencuri
kredensial untuk menggunakan dalam serangan massa depan atau dijual di pasar gelap. Contoh kejahatan cyber di sini yang kedua adalah cyberbullying. Dalam beritanya di sini, Luluk Nuril melakukan cyberbullying, korban hilang percaya diri. Sumbernya di sini adalah http://winisdetik.com, di mana kasus cyberbullying oleh selegram Luluk Sofianul Jannah, di mana KPAI mengonfirmasi bahwa selegram Luluk Sofiatul Jannah telah melakukan cyberbullying terhadap siswa SMK melalui TikTok, menyebabkan korban mengalami penurunan percaya diri sehingga enggan melanjutkan kegiatan magangnya. Walaupun Luluk telah melakukan permintaan maaf, tetapi KPAI menekan bahwa proses hukum tetap harus berjalan untuk memberikan efek jerah. Contoh kejahatan yang ketiga adalah serangan DDoS, di mana DDoS industri gaming menjadi ancaman terbanyak yang menaikkan aplikasi website. Di sini saya mendapatkan sumbernya melalui www.liputan6.com, di mana beritanya di sini adalah ancaman cyber terhadap aplikasi website dan API laporan cloud. Laporan cloud merujuk peningkatan ancaman cyber yang menargetkan aplikasi atau API, terutama serangan DDoS yang menjadi ancaman utama di industri seperti gaming dan mata uang kripto. Cloudflare juga mencatat adanya eksplorasi zero day yang semakin cepat dan berbahaya dari lalu lintas bot jahat. Organisasi menghimbau untuk meningkatkan keamanan digital untuk melindungi data dan infrastruktur. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.